Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang utusan, yang utusannya ini min anfusikum. Boleh dibaca min anfusikum, boleh dibaca min anfasikum. Ada dua riwayat cara bacanya. Min anfusikum, min anfasikum. Boleh. Ustaz, apakah enggak nyalahi aturan? Tidak. Karena dalam Al-Quran itu ada beberapa riwayat bacaannya, ada beberapa cara bacaannya, sehingga kalau kita mengkaji ulumul Quran lebih sedikit mendalam, maka kita akan menemukan satu ilmu yang namanya ilmu qiraatus sab'ah. Biar takwa tapi tawakal potongannya pada ini. Biar takut bini tua tapi banyak akal. Karena ya memang demikianlah. Dikatakan dalam Quran, hubbu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Maka yang namanya manusia itu dihiasi rasa cinta minan nisa, kepada perempuan. Lah kok yang disebutnya cinta kepada perempuan? Berarti umumnya cenderungnya laki-laki ya cinta kepada perempuan. Maka kalau dalam Quran ada ayat nanti di dalam surga yang namanya laki-laki akan mendapatkan bidadari yang tidak pernah menjadi tua. Terus bininya pada protes, nah enak banget suami saya di surga dapat bidadari. Terus saya dapat siapa Ustaz? Bidadara? Ya enggak Bu. Yang dapat bidadari hanya laki-laki. Kenapa? Sebab orientasinya laki-laki itu perhiasannya ya hanya kepada perempuan. Sedangkan yang ibu-ibu orientasinya itu nggak patia laki-laki, tapi kalau diajak ke toko sejati, itu cepat bener langkahnya ya. Orientasinya perempuan, perhiasan. Maka nanti ibu di surga nggak patia kepengin dapat bidadara, ditunjukkan oleh Allah berbagai macam perhiasan, zamrud, zabarjat dan lain seterusnya. Langsung kelepek-kelepek Pak. Belum sampai busuk. Tapi kalau udah masuk usia 60, 65, codot juga nggak mau Pak. Ya, codot juga nggak mau. Apa itu codot? Ya kelawar ya, itu juga nggak mau. Tapi kalau buat lagi mangkal-mangkalnya, codot aja senang banget itu. Kita punya pohon mangga, belum juga dipetik, udah dipetik duluan sama kelelawar itu tadi ya. Maka kalau dalam kitab fikih, sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Kenapa? Karena khawatir timbul akan adanya fitnah. Kemudian waktu saya nyampaikan ini kepada para jamaah yang mayoritas usianya di atas kepala 6, dia nyautin, lah Ustadz, kalau saya kayak saya yang usia udah 60 ke atas, masa iya masih timbul fitnah? Saya jawab, insya Allah kalau ibu yang ke masjid kada timbul fitnah lagi. Kenapa? Orang juga udah nggak pati yang ngelirik ya. Satu hari ada 5 kondangan, 5-5-nya makan Bu. Satu hari bahaya betul. Pagi undangan tasmiyah akikah, lauknya apa? Sate kambing, gulai kambing. Wah kebenaran. Begitu siang ada nikahan, undangan makannya daging. Siang lagi ba'da zuhur ada pengajian apa? Min sabah. Ini udah siap-siap tuh makanannya ya. Makan lagi kita. Ntar sore ada lagi, malam ada lagi. Pantes lah. Wong cara makannya tidak diatur, sehingga apa? Menyebabkan penyakit yang datang, menyebabkan penyakit yang bertubi-tubi hadir kepada kita. Konsep makan dalam Islam itu gampang, asal halal makan. Yang kedua, diatur cara makannya. Dalam Islam itu makanan silakan, asal halal makan. Kambing halal masuk, sapi halal masuk, ayam boleh makan, bebek boleh makan, asal halal silakan. Tapi tinggal diatur cara makannya. Molor, nggak bisa ngelihat sandaran dikit,
Dan saya sekarang nih suka berpikir, Ustadz Hudik, masjid nggak dikasih AC ya panas sekarang, dan udah umum, udah zamannya. Tapi dikasih AC saking ademnya, jamaahnya pulas semua Pak Kepala. Itu saya kan kalau Jumatan keliling, setiap masjid saya pindah, Jumat ini pindah sini, Jumat ini pindah sini, Jumat ini pindah sini. Wabil khusus yang Jumatannya itu kalau masjidnya pinggir jalan, model masjidnya kayak tempatnya Ustadz Hudik ini. Yang datang Jumatan orang-orang pekerja, jamnya jam istirahat, belum makan, perut lapar, pas ngantuk. Biasanya orang masuk ke masjid yang dibaca doanya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ini enggak. Begitu masuk ke masjid cari tempat yang paling strategis. Biasanya pojokan sama tiang masjid. Begitu sudah dapat pojokan tiang masjid, dia duduk yang dibaca Bismika Allahumma ahya wa bismika abdu. Banyak bu begitu. Banyak Pak. Dia bacanya Bismika Allahumma ahya wa bismika abdu, doa tidur. Padahal saya kalau udah khatib Jumat suaranya keras, suaranya lantang, yang tidur ya masih banyak. Saya nggak dijawab dari rumah. An-naumu khairum minas shalah. Tidur lebih baik daripada sholat. Disautin begitu. Dan sekarang biasanya toa masjid itu yang dengar justru rumah yang jauh. Yang dengar rumah yang jauh. Yang dekat malah nggak dengar Pak. Kenapa? Karena toa masjid di atas dan rata-rata ngadepnya lurus. Itu saya kalau minggu